Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku di sini Malam Cahyani dari kelompok 31, kelompok Mande-Mande, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menegaskan kembali tentang materi yang saya dapatkan di ospek hari pertama. Materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Rektor UTM mengenai yang pertama ada PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka. Yang salah satu contohnya, kita bisa belajar di kampus lain, tapi di PMM kita juga bisa belajar di program luar pendidikan. Yang kedua ada organisasi mahasiswa, baik eksternal ataupun internal. Tujuan dari organisasi mahasiswa adalah untuk mengembangkan diri setiap mahasiswa. Kemudian untuk pemilihan organisasi mahasiswa, mahasiswa bisa memilih organisasi yang paling cocok dengan mereka. Bapak Rektor juga berpesan bahwa apapun itu atau semuanya harus dijalani dengan proses. Materi yang kedua disampaikan oleh Ibu Khofifah. Beliau mengatakan bahwa semua orang harus berkembang, dan dalam berkembang itu sendiri kita harus menemukan ekosistem kita sendiri atau menemukan bidang yang benar-benar kita kuasai agar kita bisa berkembang dengan sempurna. Beliau juga mengatakan bahwa di dalam hidup tidak akan tetap atau hidup akan selalu berubah. Seperti contohnya, alat komunikasi yang semakin berkembang dari yang dulu hanya bisa digunakan untuk menelpon, sekarang sudah bisa digunakan untuk mengakses segalanya. Materi selanjutnya berhubungan dengan kehidupan ekonomi. Untuk menjadi orang yang besar ataupun orang yang sukses, kita tidak harus memiliki kegudangan ataupun transportasi yang besar atau milik kita sendiri. Contohnya adalah Alibaba Group, di mana mereka memanfaatkan kreativitas, inovasi dan juga jejaring atau hubungan yang luas agar menjadi sesuatu yang besar. Kemudian ada materi tentang tujuan pendidikan tinggi adalah untuk membentuk keutuhan kompetensi yang melahirkan sarjana berakhlak mulia. Dalam pendidikan, kita membutuhkan kebijakan untuk memotong mata rantai kurang bermanfaat. Di sini, pemberi materi juga berpesan untuk jangan cepat puas diri karena kemampuan kita bisa terus meningkat jika didukung dengan lingkungan dan semangat diri untuk mengembangkannya lebih jauh lagi. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Slamet Aryati yang membahas tentang 4 pilar kebangsaan, di mana 4 pilar kebangsaan itu sendiri ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat PBNU. Pancasila sebagai dasar negara yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nilainya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Intinya, jangan menjadikan perbedaan sebagai hambatan untuk memajukan negara Indonesia. Terus NKRI, sebagai warga negara kita harus mematuhi ketentuan atau tata tertib yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan asas atau dengan didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya adalah materi yang membahas tentang keamanan dan membahas tentang hal-hal yang harus disikapi dengan hati-hati oleh mahasiswa agar tidak terjerumus atau terjebak di dalamnya. Contohnya adalah narkoba. Pasokan narkoba yang masuk ke Indonesia akan membuat atau mempengaruhi pikiran mahasiswa yang sudah terlanjur terperosok ke dalam narkoba itu sendiri. Yang kedua ada intoleran, di mana contohnya adanya kelompok-kelompok yang membawa agama tetapi malah memecah belah bangsa, dan juga adanya kelompok-kelompok yang bahkan mengadu domba antar suku atau antar umat beragama. Materi selanjutnya adalah materi yang menjelaskan tentang cinta budaya atau kebudayaan.
Kebudayaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut ahli ada 7 unsur kebudayaan, dan menurut peraturan perundang-undangan ada 10 objek. 7 unsur kebudayaan menurut ahli, yang pertama, sistem religi, kedua, sistem bahasa, ketiga, sistem ekonomi, keempat, sistem pengetahuan, kelima, sistem teknologi, keenam, sistem kesehatan, dan ketujuh, sistem lembaga masyarakat. Sedangkan 10 objek berdasarkan perundang-undangan adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Itu saja resume untuk ospek hari pertama dariku. Ditunggu untuk ospek kedua dan ketiganya ya. Bye-bye.